Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Pradila. Saya dari kelas A sore semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kurikulum K13, kurikulum Merdeka, dan sekolah penggerak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum K13. Kurikulum K13 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006. Berikut adalah beberapa karakteristik dan tujuan dari kurikulum K13. Tujuan pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Karakter dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama, berbasis kompetensi dan karakter. Yang kedua, menekankan pembelajaran yang berbasis proyek dan penelitian. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, mengutamakan pembelajaran yang berbasis pengalaman. Strukturnya yaitu kelas 1 sampai kelas 3 fokus pada pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, menghitung. Kelas 4 sampai kelas 6 pengembangan kompetensi dan karakter. Kelas 7 sampai kelas 9 pengembangan kompetensi karakter dengan penekanan pada bidang studi. Dan yang terakhir, kelas 10 sampai kelas 12 pengembangan kompetensi dan karakter dengan penekanan pada bidang studi dan persiapan untuk pendidikan tinggi. Komponen. Yang pertama, komponen inti atau KI, kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, kompetensi dasar atau KD, kemampuan siswa spesifik yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, standar kompetensi lulus atau SKL, standar kemampuan yang harus dimiliki siswa saat lulus. Kekurangannya yaitu terlalu fokus pada teori, kurangnya fleksibilitas. Yang ketiga, beban kerja guru dan siswa yang tinggi. Dan keempat, kurangnya pengintegrasian teknologi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan abad ke-21 pada siswa. Berikut adalah beberapa keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka, seperti mendorong untuk berpikir kritis, menghadapi tantangan, dan menemukan solusi baru melalui eksplorasi mandiri dan pengembangan belajar yang relevan. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dalam pembelajaran. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa ditugaskan atau diberi proyek yang nyata. Hal ini untuk membantu siswa mengembangkan kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dan mentor untuk membantu siswa dalam mengeksplorasi minat dan menetapkan tujuan pembelajaran dan mencapai hasil yang diinginkan.
Yang terakhir yaitu yang kelima, pengembangan keterampilan pada abad ke-21. Kurikulum Merdeka menekankan abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter siswa, yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global, dan yang terakhir, meningkatkan kesetaraan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Karakteristik dari Sekolah Penggerak: yang pertama, mengintegrasikan kurikulum Merdeka. Yang kedua, menekankan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga, mengutamakan kemandirian dan kesadaran diri siswa. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kemampuan guru. Strategi dalam Sekolah Penggerak yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan kemampuan guru, meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat, dan membangun lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kurikulum K13, kurikulum Merdeka, dan Sekolah Penggerak. Hubungan antara ketiganya yaitu yang pertama, kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum K13. Yang kedua, Sekolah Penggerak menggunakan kurikulum Merdeka sebagai landasan. Yang ketiga, kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran yang berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Sekolah Penggerak memperkuat implementasi kurikulum Merdeka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.